Selamat datang di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Pulau yang ada di utara kota Jakarta ini terkenal dengan kecantikan pasir putihnya. Nah, salah satu yang terkenal adalah Pantai Sunrise. Soalnya di pantai ini pengunjung bisa melihat keindahan matahari terbit. Sayangnya kali ini matahari terbitnya tertutup mendung nih, jadi nggak dapet deh momen sunrise-nya. Tapi pantainya tetap cantik kan? Ya, alasannya pasti pertama pengen liburan ya, kita capek kerja, jadi kita mau liburan. Terus kenapa ke Pulau Seribu? Ini kan salah satu destinasi yang paling hits juga ya di Jakarta, jadi kita pilih ke Pulau Seribu ini. Tak hanya keindahan pantainya ya sahabat, Kepulauan Seribu juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Penasaran gak sahabat? Nah, sahabat RTV tadi kita udah lihat keindahan pantainya. Kalau sekarang aku udah dress up nih, udah siap buat snorkeling. Jadi kita di sini mau lihat nih gimana keindahan di bawah laut Pulau Pramuka ini. Yuk, sahabat RTV. Gak perlu jauh-jauh dari pantai untuk melihat keindahan bawah laut Pulau Seribu. Cukup di kedalaman 5 meter saja, kita sudah bisa melihat aneka ikan cantik yang berenang di perairan ini. Cocok banget kan buat sahabat yang baru belajar menyelam atau pemula seperti saya? Di perairan Kepulauan Seribu ini kita bisa menemukan aneka ikan hias seperti clownfish yang sedang berenang di anemon seperti ini. Atau ikan lepu yang memiliki duri beracun ini. Yang penting harus hati-hati ya sahabat. Dan jangan lupa ikuti perintah dari instruktur agar kita bisa menikmati keindahan bawah laut dengan tenang. Bagi yang sudah ahli di perairan Kepulauan Seribu ini, kita juga bisa mengikuti kegiatan menanam terumbu karang buatan. Tujuannya agar populasi ikan yang ada di perairan ini tetap terjaga. Jangan lupa sahabat, tetap jaga kebersihan ya, agar keindahan bawah laut kita tidak dicemari oleh sampah. Dari Kepulauan Seribu Jakarta, Hana Bajaber, Ulfa Azhar, RTV. Wah, seru juga ya. Menikmati pemandangan laut di Kepulauan Seribu yang gak jauh lagi ya. Bener, mungkin nanti Oscar bisa ngambil cuti nih ya Bener. untuk ke sana nih untuk melihat keindahan lautnya ya. Iya, dan tentunya kami sudah menyiapkan sejumlah informasi sahabat RTV di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja kita buka bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, Oscar dan juga sahabat, ini pagi-pagi gini kalau udah kepikiran masakan Padang tentu nggak dosa dong ya, Kar? Ya enggak lah ya, apalagi kalau menunya tunjang sapi. Nah pas banget nih untuk pilihan makan siang nanti. Betul, tapi ini infonya ya, Oscar tunjang satu ini kabarnya agak lain nih. Kenapa tuh? Karena ukurannya super jumbo. Wah ini kira-kira sebesar apa ukurannya, kita cek bersama sahabat. Alamak Jang, besar sangat. Nah sahabat, lihat tuh ukuran tunjang sapinya. Jumbo banget kan? Ya, inilah salah satu menu andalan sebuah rumah makan di kota Padang, Sumatera Barat. Tepatnya di daerah Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam, rumah makan satu ini nggak pernah sepi sahabat. Ya apalagi pemicunya kalau bukan menu yang diberi nama tunjang dinosaurus ini. Tidak hanya ukurannya loh sahabat, tapi rasanya pun juga membuat para pelanggan terus datang untuk memesan menu kaya akan rempah yang tengah viral ini nih. Gimana? Bumbunya itu meresap dan nggak anyir ya. Nggak amis. Baru pertama kali di Iya, sini. baru pertama kali ke sini. Tahu dari mana sebelumnya? Tahu dari medsos. Kok bisa ya urat kaki sapi dibikin seenak ini? Kira-kira rahasianya apa ya sahabat? Dengerin nih kata pemiliknya. Nggak ada pakai kulit, nggak ada pakai apa, betul-betul urat aja. Untuk proses memasaknya ada butuh berapa lama ini, Bang? 7 jaman lah, Bang. 7 jaman. Onde mande,
7 jam dimasak sih ya iyalah pasti empuk. Dan bumbunya nendang banget. Kabarnya seporsi tunjang dinosaurus ini dijual mulai dari Rp80.000 sampai Rp120.000 sahabat. Tapi tenang, nggak perlu takut kehabisan. Karena dalam sehari, rumah makan ini siap ngejual tunjang dinosaurus sampai lebih dari 100 porsi. Wah, kalau udah mencicipi sih, bisa nggak berhenti nambah nasi nih. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabi Nursyah, RTV. Wah, langsung dibikin lapar pagi-pagi ya. Betul banget, Oscar. Ya, kita ke informasi berikutnya sahabat. Kisruh kasus damkar di Depok, Jawa Barat belum juga padam. Kali ini, Sandi butar-butar petugas pemadam kebakaran kota Depok yang viral Juli lalu akhirnya melaporkan kedinasannya itu atas dugaan korupsi. Sandi dan 80 rekannya mengaku siap menjadi saksi jika para pejabat di kantornya tersebut diproses hukum. Usai pertengahan Juli lalu viral karena meminta sejumlah atasannya diperiksa aparat, Sandi butar-butar kini kembali bersuara. Petugas damkar itu akhirnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya, yakni Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Menurutnya, begitu banyak kejanggalan terkait pengadaan barang yang sudah seharusnya diungkap. Didampingi kuasa hukumnya, Sandi membawa beberapa dokumen sebagai bukti terkait adanya dugaan korupsi di tempatnya bertugas. Sandi juga mengatakan ia bersama 80 petugas honorer siap menjadi saksi, terutama terkait kesejahteraan petugas damkar, lantaran ratusan diantaranya digaji di bawah upah minimum Kota Depok meskipun telah bekerja lebih dari 15 tahun. Sementara dalam pelaporannya, Sandi kembali menekankan soal perawatan alat-alat damkar yang dibiarkan rusak tanpa pengganti. Contohnya kayak perawatan pas ya perawatan terus kalau misalnya alat-alat gitu kan udah tertera di pembagiannya itu berapa, tapi fakta lapangan yang ada di Kota Depok yang dibagiin itu tidak sesuai. Kami siap semua jadi saksi anggota. Dari pengaduan Sandi ini kan banyak peralatan sudah rusak, sudah lama rusak dan memang nggak pernah dibenahi, nggak pernah diperbaiki, dan perawatannya juga kurang. Nah, sementara anggarannya ada, anggarannya tiap tahun ada, dan ini mereka yang merasakan. Sebelumnya, Sandi butar-butar sempat viral setelah mengunggah video room tour ke media sosial terkait sejumlah alat operasional petugas damkar yang dibiarkan rusak. Sandi mengaku sudah melaporkan kerusakan tersebut ke atasannya, namun tak kunjung ada perbaikan ataupun alat pengganti. Puncaknya, Sandi mengunggah fakta dan kekesalannya bahwa tidak adanya penggantian alat damkar yang rusak berujung pada terbakar habisnya sebuah gereja di Depok. Sementara potensi kerugian akibat kelalaian itu diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaiqo Ilham Habibie melakukan konsolidasi dengan ratusan kader PKS guna memenangkan Pilgub Jabar. Ya, sementara itu calon gubernur Jabar lainnya, Deddy Mulyadi, bersilaturahmi ke Kantor Persatuan Islam atau Persis Jabar. Sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang juga maju sebagai calon gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaiqo akan mengerahkan kekuatan PKS untuk memenangkan dirinya yang berpasangan dengan putra sulung Presiden ketiga B.J. Habibie, yakni Ilham Akbar Habibie. Keterlibatan seluruh elemen partai akan semakin memperluas jangkauan sosialisasi program kerja, visi misi, serta memperkenalkan Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie atau ASI. Ahmad Syaiqo tak ingin meremehkan tiga pasangan calon lainnya. Menurutnya, ketiga pesaingnya memiliki keunggulan yang berbeda, baik secara personal maupun dari sisi basis massa dan dukungan partai. Untuk itu, dirinya akan bekerja maksimal dengan mulai turun langsung ke masyarakat. Kita semua daerah akan kita kunjungi mudah-mudahan, berbagi dengan Pak Ilham dan
jejaring, sehingga semua mengenali betul ya tokoh-tokoh yang akan dipilihnya, karena sesuai dengan survei dan sebagainya tentu people intensif ini memang diperlukan ketemu langsung dengan kandidat calon. Di pemilu 2024, PKS menjadi partai pemenang ketiga di Jawa Barat setelah Golkar dan Gerindra. Dengan perolehan sekitar 3,8 juta suara atau 14,8%, 19 kader PKS kini menduduki kursi wakil rakyat di DPRD Jawa Barat. Sementara itu, calon gubernur Jabar lainnya, Deddy Mulyadi, bersilaturahmi ke pimpinan wilayah Persatuan Islam Jabar yang berkantor di Jalan Peta, Kota Bandung. Di kantor Persis, Deddy berdialog tentang bagaimana perspektif Jabar ke depan. Namun Demul membantah langkahnya ke Persis dimaknai meminta dukungan untuk dirinya dan Erwan Setiawan yang maju sebagai Cagup dan Cawagup Jabar. Tadi berdialog tentang bagaimana perspektif Jabar ke depan. Pertama, saya tidak minta dukungan ya. Saya tidak akan minta dukungan pada lembaga-lembaga keagamaan karena saya tidak mau menodai kesucian lembaga agama yang harus berpegang teguh pada amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dia tidak boleh berpihak pada perorangan, tapi dia berpihak pada kebenaran. Persis merupakan organisasi Islam yang cukup dikenal dan berpengaruh di Indonesia. Meskipun berada di urutan ketiga setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Persis memiliki jumlah massa yang mencapai 5 juta dalam skala nasional. Di Jawa Barat sendiri, ada lebih dari 70 pesantren yang berada di bawah naungan organisasi Islam yang berdiri sejak tahun 1923 ini. Selain Ahmad Syahiku, Ilham Habibie, dan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, ada 2 paslon lain yang terdaftar di KPU Jabar, yakni Acep Adang Ruhiyat, Gita KDI, dan JJ Wiradinata, Ronald Surapraja. Adapun penetapan pasangan calon akan dilakukan pada tanggal 22 September 2024. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ya, menjelang penetapan calon kepala daerah, PDI Perjuangan kembali dilanda kekisruhan. Sejumlah kader PDIP justru menggugat Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan diajukan kader PDIP karena Megawati dinilai melanggar ADART partai. SK pencalonan kepala daerah dinilai cacat hukum karena jabatan Megawati sebagai ketua umum sudah dinyatakan demisioner. Bagaimana respons PDIP atas gugatan tersebut? Kita simak informasinya berikut ini. PDI Perjuangan kembali diterpa badai politik. Kali ini, sejumlah orang yang mengklaim sebagai kader PDIP menggugat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat Megawati yang mengeluarkan SK calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024. Para penggugat mengklaim Megawati telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai karena kepengurusannya sudah dinyatakan demisioner pada tanggal 10 Agustus 2024 lalu. Kuasa hukum kader PDIP yang menggugat Megawati, Anggiat Manalu, pada 7 September lalu menjelaskan, karena jabatannya sebagai ketua umum beserta pengurus DPP sudah selesai, maka surat rekomendasi terkait pencalonan kepala daerah dari PDIP dianggap cacat hukum. Anggiat juga menjelaskan karena masa jabatan sudah habis, maka Megawati dinilai tidak lagi berwenang mengangkat dan melantik serta memperpanjang pengurus PDIP masa bakti 2019-2024 sampai tahun 2025. Namun faktanya Megawati pada 5 Juli 2024 lalu atau sebelum masa jabatannya berakhir, memutuskan untuk mengangkat dan melantik pengurus DPP PDIP periode 2019-2024 dan memperpanjangnya sampai 2025. Saat itu pelantikan dilakukan di gedung sekolah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mega pun memasukkan sejumlah anggota baru dalam kepengurusan DPP tersebut. Dan kepengurusan yang diperpanjang tersebut sudah dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM yang saat itu dijabat kader PDIP Yasona Lauli. Dan setelah melantik dan memperpanjang pengurus DPP tersebut, Mega menyebutkan bahwa pelantikan dan perpanjangan masa kepengurusan hingga 2025 berdasarkan kesepakatan Kongres 2019.
Dan Megawati menambahkan bahwa dirinya melakukan penambahan anggota pengurus DPP dikarenakan adanya kebutuhan partai di masa depan. DPP PDIP merespon adanya gugatan yang dilakukan 4 kadernya terhadap SK calon kepala daerah dan SK pengangkatan dan perpanjangan pengurus DPP PDIP yang dilakukan Megawati ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak ingin terprovokasi, DPP PDIP menduga gugatan tersebut merupakan upaya untuk mengganggu stabilitas partai. Dugaan tersebut dinyatakan Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional PDIP Roni Talapesi. Roni menyebutkan bahwa kader PDIP yang benar sudah memahami adanya hak prerogatif Ketua Umum terkait urusan personalia DPP partai. Roni lebih lanjut menjelaskan bahwa persoalan percepatan Kongres dan perpanjangan pengurus DPP sepenuhnya kewenangan Megawati yang dijamin dan diatur dalam konstitusi partai. Lantas, apakah kekisruhan ini akan terus berlanjut ke meja hijau? Benarkah ada upaya lain untuk menjegal seluruh calon PDIP di Pilkada 2024? Lalu bagaimana dengan sikap Kementerian Hukum dan HAM? Akankah menganulir SK perpanjangan kepengurusan PDIP hingga 2025? Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Nah, sahabat, kira-kira kalian penasaran nggak proses pembangunan infrastruktur di IKN dilanjutkan atau tidak pasca dikebut untuk 17-an lalu? Yuk kita cek bersama seperti apa kini wujudnya. Setelah sempat dihentikan sementara saat momen HUT kemerdekaan RI pada bulan Agustus lalu, kini pembangunan Ibu Kota Nusantara kembali dilanjutkan. Sejumlah proyek penting seperti Istana Garuda, gedung-gedung Kemenko, apartemen ASN, dan jalan tol digenjot kembali pembangunannya agar selesai sesuai waktu yang direncanakan. Bahkan beberapa proyek gelombang pertama sudah memasuki tahap akhir. Seperti proyek Istana Garuda misalnya, yang memasuki tahap finishing. Begitu juga dengan proyek jalan tol IKN yang ada di luar kawasan inti juga dikebut pembangunannya. Misalnya sekarang seperti yang latar belakang istana itu kan kurang lebih 93% ya setelah saya cek. Itu sedang melakukan finishing, penyelesaian. Interior, landscape, serta area-area sekitar. Ya, kemudian kantor-kantor Kemenko yang ada di sebelah kita itu juga sedang tahap finishing, bervariasi nih. Progresnya ada yang 83, ada yang Kemenko 4 lebih cepat itu sekitar 92%. Secara keseluruhan, saat ini ada 108 paket proyek pembangunan infrastruktur IKN, 50,4% diantaranya telah diselesaikan Kementerian PUPR dengan rincian 40 paket pada batch 1 di tahun 2023 dengan progres mencapai 91,4%. Disusul batch 2, 31 paket yang progresnya sudah mencapai 56,3% dan batch 3 sebanyak 30 paket yang progresnya masih di angka 14%. Dari Ibu Kota Nusantara, Yoga Mukti, RTV.